muslimin menghadapi kaum kafir Quraisy. Insyaallah di kesempatan kali ini pada guru kita Ustaz Ahmad Dimyati kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat radioku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih di dalam pembahasan pembelajaran yang bisa kita ambil dari kisah perang Badar ini. Nah, salah satu yang akan kita bahas ini berkaitan dengan apa yang dilakukan oleh Nabi pada saat memimpin di dalam peristiwa perang Badar tersebut, dan juga apa yang dilakukan oleh Nabi ketika mendapatkan masukan dari sahabat Hubab ibn Munzir tentang tempat yang strategis di dalam peperangan. Nah, dari peristiwa itu kita dapat mengambil pelajaran bahwa tidak semua apa yang dilakukan oleh Nabi itu bersifat tasyri', menjadi sebuah syariat. Terkadang Nabi itu bertindak bukan sebagai musyarri' yang membawa syariat. Terkadang beliau bertindak sebagai manusia pada umumnya yang punya cara berpikir, mengatur, dan sebagainya. Nah, maka di luar tindakan Nabi sebagai musyarri', sebagai yang membawa syariat, tidak ada keharusan kita untuk mengikuti apa yang dilakukan oleh Nabi. Nah, seperti strategi kemarin, Nabi berpandangan bahwa untuk posisi kaum muslimin, beliau punya pandangan dalam satu tempat, tapi ternyata Hubab ibn Munzir punya pandangan bahwa itu kurang strategis. Dan akhirnya Nabi pun mengikuti saran dari Hubab bin Munzir. Nah, ini sebagai bukti bahwa berarti tidak setiap tindakan yang dilakukan oleh Nabi itu bersifat tasyri'. Nah, ada yang bersifat tadi original dari pemikiran Nabi. Nah, dalam hal-hal seperti ini umat tidak harus untuk mengikuti. Maka kemudian dalam peristiwa itu Nabi pun mengikuti apa yang disarankan oleh Hubab ibn Munzir. Kemudian banyak peristiwa-peristiwa yang terjadi di mana Nabi melakukan itu bukan atas dasar beliau sebagai seorang rasul, tapi sebagai manusia pada umumnya. Nah, sehingga makanya dalam hal yang seperti ini tidak diharuskan atau tidak ada tuntutan untuk mengikuti apa yang dilakukan oleh Nabi seperti dalam peristiwa Badar. Nah, maka Hubab ibn Munzir memberikan tawaran atau juga pendapat yang berbeda dan Nabi mengiyakan. Nah, karena itu tidak bersifat wahyu, akan tetapi strategi dari hasil pemikiran Nabi itu sendiri. Makanya Hubab bin Munzir tanya terlebih dahulu ketika sebelum memberikan masukan. Hubab bertanya, "Ya Rasulullah, ini wahyu dari Allah atau ini cuma sekedar strategi?" Nabi menjawab, ini strategi. Nah, kalau strategi ini kurang pas. Yang tepat harusnya kita posisinya berada di dekat sumber air supaya kita bisa mendapatkan sumber air dengan mudah, sedangkan musuh akhirnya tidak bisa mengambil air. Nah, itu yang dilakukan oleh Hubab. Makanya dia bertanya terlebih dahulu, Nabi, apakah itu wahyu paten dari Allah atau ini hanya sekedar taktik? Nah, kalau sekedar taktik dan strategi ini kurang pas. Nah, maka kemudian Nabi pun mengikuti saran daripada sahabat Hubab ibn Munzir tersebut. Nah, jadi banyak apa yang dilakukan oleh Nabi itu bersifat tanzim, sifatnya adalah untuk mengatur saja, bukan
bagian daripada syariat, tapi itu bagian dari taktik, bagian dari strategi, siasah. Sehingga di situ Nabi berlaku sebagai seorang pemimpin, atau sekarang ya sebagai seorang presiden lah, sebagai Raisud Daulah, sebagai seorang pemimpin negara, bukan bertindak sebagai seorang utusan Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang dilakukan Nabi itu ada yang memang itu bersifat wahyu dari Allah. Ada yang Nabi melakukan itu bersifat beliau sebagai seorang pimpinan negara. Nah, itu harus dibedakan. Para ulama sudah membuat pembedaan hal tersebut ya. Contohnya Imam Al-Qarafi punya kitab Al-Ihkam fi Tamzil Fatawa Anil Ahkam. Itu beliau menjelaskan tentang perbedaan Nabi bertindak sebagai seorang Rasul dan Nabi sebagai pribadi seorang pemimpin negara, seorang presiden. Nah, kalau tindakan Nabi itu bukan atas dasar wahyu, akan tetapi itu bagian daripada siasah, bertindak sebagai kepala negara, maka hal tersebut bukan yang wajib diikuti oleh umat, tapi bisa dipertimbangkan kemaslahatan dan kemadaratannya. Nah, itu juga dalam beberapa peristiwa Nabi melakukan sebuah tindakan atau sebuah kebijakan yang sifatnya adalah pengaturan atau siasah, terutama yang berkaitan dengan kenegaraan, kemudian dengan taktik, peperangan, dan sebagainya. Dan para fuqaha sudah menjelaskan hal tersebut ya. Ini bukan di sini bukan menjadi tempat untuk kita membahas hal tersebut, karena itu pembahasan yang dalam ilmu usul fikih. Sehingga kami tidak bisa menjelaskan hal tersebut karena ini memang pembahasan ilmiah yang mendalam, yang hanya bisa dipahami oleh seorang pelajar, thalibul ilmi, tidak untuk awam, untuk bisa mengetahui tindakan-tindakan tersebut. Nah, jadi banyak hal yang sifatnya itu adalah siasah, sifatnya adalah untuk mengatur, untuk sebagai taktik, melakukan tanzim, bagaimana mengatur sebuah aturan, sistem, melakukan sistemasi, sehingga di situ tidak bersifat jadi wahyu. Nah, kalau tidak bersifat wahyu, maka tidak terikat bahwa umat harus ngikut apa yang telah diputuskan Nabi, karena itu bersifat siasah syariah, bukan bersifat sebagai wahyu. Nah, itu sudah ada pembahasan tersendiri dalam masalah ini. Nah, lalu kemudian poin yang keenam yang bisa kita ambil juga di dalam peristiwa daripada perang Badar, bagaimana Nabi di saat sudah di malam akan terjadinya perang Badar, beliau mengadu kepada Allah, berdoa, merendahkan diri betul-betul dengan khusyuk, meminta permohonan, pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya adalah supaya para sahabat memiliki ketenangan bahwa mereka akan diberikan kemenangan. Mereka akan berhasil. Nah, untuk meyakinkan para sahabat sampai para nabi menunjuk tempat di mana para pemimpin kafir Quraisy akan mati. Nabi sebutkan si fulan akan mati di sini, si fulan akan mati di sini, si fulan akan mati di sini. Dan tidak ada yang meleset sekalipun, seperti yang sudah dijelaskan di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Nah, kemudian tidak sampai di sana, sepanjang malam, karena itu terjadi hari Jumat kan, perang Badar ini di malam Jumat, Nabi di kemahnya, tempat kemahnya itu, beliau berdoa sepanjang malam, memohon kepada Allah dengan khusyuk, dengan merendahkan diri, membuka kedua telapak tangannya, mengadahkan ke langit, betul-betul
memposisikan sebagai seorang yang sedang butuh sekali. Meminta pertolongan kepada Allah. Ini kondisi Nabi yang di saat malam yang esoknya akan terjadi peperangan. Betul-betul dalam kondisi seorang yang dalam keadaan mendesak dan sangat butuh. Sampai kemudian Allah memberikan kemenangan sebagaimana yang dijanjikan. Sampai kemudian karena begitu Nabi itu terlihat gelisah dan sebagainya, sahabat Abu Bakar dan beberapa sahabat yang lain merasa iba seperti beban Nabi, karena ini kan peristiwa yang pertama kali peperangan. Terlihat wajahnya Nabi yang cemas, gundah. Itu yang membuat kemudian para sahabat, khususnya Sayyidina Abu Bakar, merasa kasihan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai kemudian sahabat Abu Bakar kayak pengen menenangkan dengan mengatakan, ya Rasulullah, cukup. Allah pasti akan memenuhi janjinya untuk engkau. Sampai para Abu Bakar itu walaupun merasa tidak pantas saya menasihati Nabi, tapi merasa iba dan kasihan karena Nabi dalam kondisi yang beliau yang sakit, kondisi yang terlihat cemas, sampai Abu Bakar kemudian memberikan nasihat seperti itu, memberitahu kepada Nabi bahwa Allah pasti akan memenuhi daripada janjinya, yaitu merupakan kemenangan bagi kaum muslimin. Nah, kemudian lalu apa yang membuat Nabi melakukan hal seperti itu? Kalau Nabi sudah yakin akan diberikan kemenangan, bahkan sudah diberitahu oleh Allah tempat kematian para pimpinan kaum musyrikin. Lalu kenapa Nabi dalam kondisi doanya seperti orang yang sedang sangat butuh, dalam keadaan cemas, sehingga membuat sahabat Abu Bakar merasa kasihan? Nah, apa yang menjadi penyebabnya? Maka jawabannya adalah ketenangan Nabi dan iman terhadap kemenangan yang sudah dijanjikan oleh Allah. Itu adalah merupakan janji yang Allah tunaikan. Dan Allah pasti tidak akan pernah menyia-nyiakan, berkhianat dengan janjinya. Dan bahkan mungkin pada saat itu Nabi sudah diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa pasti diberikan kemenangan. Tapi pertanyaan sekali lagi, kalau Nabi sudah yakin dengan kemenangan, diberitahu dari wahyu, bahkan Allah memberitahu kepada Nabi melalui wahyu bahwa pemimpin-pemimpin kafir Quraisy akan mati, bahkan disebutkan tempat di mana akan matinya. Yang masih menyisakan pertanyaan, ya kenapa Nabi masih terus perlu berdoa dengan khusyuk? Seperti orang yang sedang dalam kondisi terdesak. Itu yang membuat kemudian para sahabat kasihan melihat kondisi Nabi dan Abu Bakar sampai mengatakan seperti itu. Nah, itu yang menjadikan menyisakan pertanyaan. Nah, maka rahasianya di sini. Tadarruknya Nabi, kehusyuknya Nabi di dalam berdoa dengan serius, dengan sungguh-sungguh, dengan penuh terlihat dengan kecemasan, sampai beliau kemudian mengadahkan kedua telapak tangannya terus ke langit sepanjang malam Nabi berdoa. Itulah tugas ubudiyah, tugas penghambaan, yang dimana manusia tidaklah diciptakan oleh Allah untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan itulah yang harus dibayar untuk bisa mendapatkan kemenangan.
menghamba kepada Allah. Itu tugasnya hamba memang. Kalau memberikan kemenangan tugasnya dari Allah itu, pemberian dari Allah. Nah, tugasnya hamba ya ini. Apa yang dicontohkan Nabi? Berusaha, berdoa dengan khusyuk, dengan serius. Sekalipun padahal Nabi sudah dijanjikan oleh Allah dan Nabi sangat yakin, Bu. Nabi tidak meragukan sama sekali janji dari Allah. Ini yang jangan sampai disalah dipahami. Sama sekali Nabi tidak ragu dengan apa yang dijanjikan oleh Allah akan menang di dalam peperangan tersebut. Karena innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak pernah mengingkari daripada janjinya. Nah, lalu kenapa Nabi harus berdoa dengan khusyuk dan serius sepanjang malam? Itulah tugas daripada hamba. Tugas kemenangan itu tugasnya Allah. Itu adalah sudah ketentuan dari Allah. Ya, tugasnya hamba itu ya usaha, doa dengan merendahkan diri kepada Allah, dengan menghamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pada umumnya pun begitu. Tugas kita manusia adalah berusaha sekuat tenaga, semaksimal mungkin, lalu kemudian keberhasilannya itu dipasrahkan kepada Allah. Ya, tugasnya hamba itu seperti itu. Berusaha dengan doa dan sebagainya, beragam cara, tapi keberhasilannya, ketentuannya ada di dalam tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Nabi itu melaksanakan ya tugasnya sebagai seorang hamba. Walaupun sudah dijanjikan kemenangan, bukan berarti kemudian Nabi berleha-leha, nyantai-nyantai. Tapi Nabi mengajari kepada umatnya bahwa keberhasilan itu Allah yang menentukan. Tugasmu berusaha dengan sungguh-sungguh, dengan maksimal, dengan serius itu. Maka Nabi ingin mengajari kepada kita. Padahal seandainya Nabi bersantai-santai, ya tetap akan menang karena itu sudah dijanjikan oleh Allah. Tapi kenapa? Nabi ingin mengajari kepada kita semuanya. Tugas seorang hamba itu begini. Batin melalui dengan doa dan sebagainya. Walaupun tadi Nabi sudah dapat wahyu dari Allah, pasti akan mendapatkan kemenangan. Maka ini Nabi ingin memberikan pembelajaran bagi kita semuanya bahwa kemenangan, sekalipun upaya untuk meraih kemenangan itu ada, tapi kemenangan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak datang daripada manusia. Sekalipun sebab upaya untuk bisa mendapatkan kemenangan itu tersedia, ada semuanya terpenuhi, tapi tetap kemenangan itu datangnya dari Allah, bukan Anda yang menentukan. Nah, itulah yang ingin diajarkan oleh Nabi kepada kita semuanya. Apa tugas seorang hamba? Yaitu berusaha dengan maksimal, dengan sungguh, zahir wa batin, lalu memasrahkan hasilnya, ketentuannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, baik, terima kasih banyak Ustaz atas penjelasan di sesi yang pertama ini. Insyaallah kita lanjutkan kembali nanti di sesi selanjutnya, Sobat Radioku. Kita akan jeda terlebih dahulu. Buat sahabat radio juga yang ingin bertanya, bisa menyampaikan pertanyaannya di 0811 224 1048. Jangan kemana-mana sahabat, tetap bersama kami di Radio Kuningan, Inspirasi Spirit Hati.
SMPIU Al-Bahjah Kuningan mencetak generasi emas yang siap menghadapi tantangan zaman dengan kurikulum yang terintegrasi antara ilmu agama dan umum, mencetak generasi Qurani yang cerdas dan berakhlak mulia, terakreditasi A dengan program unggulan tahfidz Al-Quran dan bahasa Inggris, dilengkapi dengan lingkungan yang asri, kelas yang representatif, ter-AC dan nyaman, serta
tersedia laboratorium lapangan olahraga. SMPIQ Al-Bahjah Kuningan membentuk karakter santri yang tangguh, mandiri, dan berdaya saing. Penerimaan santri baru SMPIQ Al-Bahjah Kuningan tahun ajaran 1446-1447 atau 2025-2026. Pendaftaran dibuka hingga 24 Juni 1446 Hijriah atau 20 Juni 2025. Pendaftaran, sahabat bisa langsung ke sekretariat SMPIQ Al-Bahjah Kuningan, Jalan Cilobak, Sukadana, Jauh, Kuningan. Informasi lebih lanjut 0813 2110 5138 Sahabat UMKM, tahukah kamu, sertifikasi halal bukan hanya sekedar label, tapi juga bentuk komitmenmu untuk memberikan produk yang berkualitas dan terjamin kehalalannya bagi konsumen. Dengan sertifikasi halal, kamu akan mendapatkan banyak keuntungan. Pertama, meningkatkan kepercayaan konsumen. Konsumen muslim akan merasa lebih aman dan nyaman mengkonsumsi produkmu. Kedua, memperluas jangkauan pasar. Produk bersertifikasi halal memiliki peluang lebih besar untuk menembus pasar nasional maupun internasional. Ketiga, meningkatkan daya saing. Sertifikasi halal menjadi nilai tambah yang membedakan produkmu dari kompetitor. Keempat, mendapatkan keberkahan. Menjalankan usaha dengan prinsip halal membawa keberkahan dan ketenangan hati. Mari, jangan tunda lagi. Segera daftarkan usaha UMKM mendapatkan sertifikasi halal di kantor urusan agama terdekat. Prosesnya mudah dan terjangkau. Bagi sahabat UMKM yang produknya ingin mendapatkan sertifikasi halal, kami Radio Kuningan siap untuk mendampingi dalam prosesnya. Hubungi kami di 0811 223 1048. Jalan-jalan ke pasar baru. Jangan lupa membeli itu. Bagi sahabat yang ingin busana baru, ayo mampir ke toko seni beralamat di Jalan Pasar Baru, nomor 30 sampai 30. Sediakan aneka pakaian wanita, baya body, katun, dan yang lain. Tersedia juga peralatan bayi dan perlengkapan. Bagi sahabat yang ingin pesan seragam pakaian muslimat dan seragam panitia hajatan juga bisa loh. Atau didesainkan. Informasi lengkapnya hubungi aja 0819950900. Belanja hemat, belanja murah dan lengkap ya di toko Sony Putih. Live TikTok kan? TikTok live. Ya. Ayo nonton ah. Ayo. Ayo. Tadi nama baik. Mana? Wah, masa berapa sih pengikutnya radioku? Sebelasnya 2.000. Lo bahkan radioku padahal. Hari malam rame teh. Malam pagi. Berapa ya bu padahal? Berapa bu? Oh, bos.
FM Radio Kuningan Inspirasi Spirit Hati masih dipancar luaskan dari Jalan Pautungan, Desa Cisandanan, Kecamatan Cigugur, Kabupaten Kuningan. Masih ditemani bersama Ihsan di kesempatan kali ini dalam program Sirah Nabawi, dan ditemani juga bersama guru kita Ustaz Ahmad Dimyati LCMA, yang insya Allah kita akan sama-sama kembali melanjutkan pembahasan kita, mendengarkan hikmah-hikmah yang bisa kita ambil dan kita petik pelajarannya melalui peristiwa perang Badar. Dan tak lupa juga buat sahabat radioku yang ingin bertanya, silakan bisa menyampaikan pertanyaannya di 0811 224 1048. Sekali lagi di 0811 224 1048. Langsung saja kepada guru kita, tentunya untuk kembali melanjutkan pembahasan, dan pada Ustaz Ahmad Dimyati kami persilakan. Baik. Kita lanjutkan kembali bahwa kenapa Nabi berdoa dengan begitu khusyuk, seakan-akan masih terlihat cemas, padahal kemenangan sudah dijanjikan oleh Allah, dan Nabi tentu sudah sangat yakin dan beriman, percaya dengan apa yang dijanjikan oleh Allah. Maka jawabannya adalah tadi, Nabi menjalankan tugasnya sebagai seorang hamba. Itu menghamba kepada Allah. Al-ubudiyah. Mengabdi kepada Allah, menghamba kepada Allah artinya mempercayai. Karena bagaimanapun sarana untuk bisa mendapatkan kemenangan itu ada. Tapi kalau Allah tidak berkehendak, maka tidak akan bisa. Nah, ini menjadi pembelajaran bahwa untuk kita semuanya, walaupun sarana untuk Anda bisa menjadi sukses itu tersedia, tapi ketahuilah, itu tidak bisa menjadi jaminan. Karena ketentuannya adalah dari Allah. Maka tugas manusia adalah terus
usaha secara zahir wal batin dengan terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus diyakini oleh seorang mukmin. Apapun yang kamu ingin capai, sekalipun tersedia sarana untuk bisa mencapai tujuan tersebut, maka Anda harus ingat keberhasilanmu hanya datang dari Allah. Maka tugasmu adalah untuk terus menghamba, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah tidak menginginkan dari kita kecuali agar kita menjadi hamba Allah yang seutuhnya. Hamba secara alami, secara pilihan, bukan karena keterpaksaan. Itu yang diinginkan oleh Allah, bahwa kita menjadi seorang hambanya secara alami dengan kesadaran, bukan atas dasar keterpaksaan. Itu yang Allah inginkan daripada manusia. Dan itulah cara mendekat kepada Allah. Tidak ada cara yang paling agung untuk mendekat kepada Allah melebihi dari cara dengan kita menghamba kepada Allah, dengan kita menyadari dan memposisikan bahwa kita ini adalah hamba Allah yang lemah, seorang hamba sahaya yang tidak punya kekuatan. La haula. Nah, itu yang harus kita ketahui. Ini yang harus kita pahami. Apa yang dilakukan oleh Nabi, sebuah pembelajaran bagi kita semuanya, bahwa tugas kita adalah untuk menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara merendahkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan memposisikan diri kita sebagai seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah cara untuk pengkabulan doa. Bukan dengan keangkuhan. Berdoa bukan dengan keangkuhan, merasa, wah saya nggak perlu doa juga berhasil, saya nggak perlu doa juga akan sukses, saya nggak perlu doa juga cita-cita saya tercapai. Wah, ini hamba yang tidak tahu posisi dia. Tapi berdoa itu dengan kerendahan hati kita. Dengan memposisikan kita sebagai seorang hamba yang sangat butuh pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah cara yang tercepat untuk doa kita terkabul oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan merendahkan diri, merendahkan hati kita, menghamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka itu yang kemudian akan memudahkan bagi kita untuk bisa mendapatkan doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang dilakukan oleh Nabi. Untuk tidak tercoreng oleh keangkuhan dan kesombongan karena merasa Anda punya sarana. Pasti saya berhasil ini. Pasti saya sukses. Karena merasa sarananya ada. Oh, saya punya modal, saya punya relasi, saya punya tempat strategis. Oh, pasti nih, bisnis saya akan berhasil. Optimis dengan sombong berbeda. Optimis itu ya keyakinan dengan usaha doa dari Allah. Bukan keangkuhan yang menjadikan dia merasa bahwa saya punya segalanya sehingga saya pasti berhasil. Karena semua sarana tersedia untuk saya bisa mencapai apa yang saya inginkan menjadi sukses. Nah, ini angkuh, sombong. Tapi Allah mengajari kepada kita, sekalipun melalui dengan contoh Nabi, sekalipun Anda punya sarana segalanya untuk bisa meraih cita-cita tersebut, maka Anda jangan lupa untuk terus merendahkan hati Anda di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena yang memegang keberhasilanmu adalah Allah. Yang menentukan keberhasilanmu dari Allah.
Karena bisa saja, karena keangkuhannya Allah hukum, padahal merasa, pasti ini saya berhasil. Semua sarananya ada. Tapi karena kesombongan, Allah tidak memilih, Allah tidak berkehendak, kemudian dia bangkrut. Dan banyak orang yang punya keangkuhan semacam ini, sehingga merasa pasti bisa, pasti berhasil, karena punya segalanya, tapi dia kemudian berujung dengan filu, berujung dengan hal yang mengenaskan. Karena dia harus menanggung atas keangkuhan dan kesombongan. Nah, musibah yang terjadi ke dalam diri kita, ujian, cobaan, tidaklah datang kepada kita, turun kepada kita, kecuali itu menjadi pendorong, menjadi sebab untuk mengingatkan bahwa kita ini hamba. Kita ini lemah, kita ini hamba Allah, hamba sahaya, yang sangat lemah. Sehingga diingatkan oleh adanya bencana, diingatkan oleh ujian, diingatkan oleh beragam musibah, supaya memberikan warning kepada kita, supaya terus kita menyadari lagi, kita ini adalah hamba daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka harapannya harus bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kepada kekuatan yang kamu miliki, kehebatan yang kamu miliki, perangkat yang kamu miliki, sarana yang kamu miliki. Karena Allah yang punya kuasa. Sehingga dengan adanya ujian, musibah, menjadikan seorang hamba itu tersadar akan kelemahannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itulah semestinya manusia memiliki karakter yang semacam ini. Dan dia akan sampai pada derajat dia diakui sebagai seorang hamba daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita bisa bandingkan apa yang dilakukan oleh Nabi, sekalipun sudah dijanjikan kemenangan, Nabi tetap merendahkan hatinya, merendah diri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi di satu sisi Abu Jahal yang memimpin kaum musyrikin pada saat itu, dengan ponggahnya, dengan kesombongannya, dengan keangkuhannya, dia mengatakan la narji an badrin abadan hatta nanhar al-jazar wa nut'imu ta'am wa naskil khamr wa ta'zimu alaina al-qiyam. Kita tidak akan pulang dari Badar kecuali membawa kemenangan. Itu dengan ditandai kita akan nyembelih mayorana, nyembelih unta, kemudian kita akan makan-makan, kita akan minum-minum khamr, kita akan mendatangkan para gadis yang menyanyi. Sehingga dengan keangkuhannya, Abu Jahal merasa bahwa dirinya pasti akan dapat menang. Kenapa? Karena dia melihat sarananya ada, pasukan lebih banyak. Mereka 3 kali lipat pasukan daripada kaum muslimin. Persenjataan lebih lengkap dibanding kaum muslimin. Sehingga yang dia lihat adalah kekuatan zahir. Sarana zahir. Itu kemenangan akan memihak kepada mereka. Sehingga angkuh, ponggah, sombong Abu Jahal ini. Sementara sikap Nabi yang padahal sudah dijanjikan kemenangan, dipastikan dapat kemenangan, tapi tetap merendahkan dirinya, menghamba kepada Allah, merendahkan diri, berdoa kepada Allah dengan khusyuk. Sehingga para sahabat merasa kasihan. Nah, itu sikap yang berbanding balik 180 derajat. Bagaimana Abu Jahal dan bagaimana Nabi. Padahal Abu Jahal melihat tadi, sarananya ada kemenangan. Tapi itu yang membuat dia ponggah, membuat dia sombong, membuat dia angkuh, sehingga merasa, pasti saya akan dapat kemenangan. Kami pasti menang. Dia tidak menyadari takdir dari Allah, keputusan dari Allah. Dia hanya tahu, dengan sarana yang ada, pasti kami akan memenangkan dalam hal tersebut. Nah, ini pelajaran pada kita semuanya.
bahwa jangan pernah melihat kekuatan dan kemampuan yang ada dalam diri kita. Karena itu akan menyebabkan kesombongan, keangkuhan, keponggahan. Yang harus kita lihat adalah apa yang di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, karena bisa mengakibatkan itu. Nah, itu yang terjadi. Sikap yang berbeda antara Nabi dengan Abu Jahal. Ini juga pembelajaran untuk kita semuanya dalam kita mengusahakan sesuatu yang kita inginkan, maka harus dibarengi dengan kesadaran akan lemahnya diri kita semuanya. Sekalipun kita memiliki sarana indikasi yang kuat bahwa kita akan berhasil. Kalau Anda ponggah, sombong, angkuh, maka akan bernasib sama seperti Abu Jahal. Merasa dia punya kemampuan, pasti bakal berhasil. Dia lupa keberhasilan itu ada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini yang harus kita sadari bersama. Bahwa apapun sarana yang kamu miliki untuk bisa meraih keberhasilan, tidak akan bisa berhasil tanpa ketentuan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tetap terus usaha dengan maksimal, rendah diri, memasrahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kamu sombong, merasa lebih hebat, merasa saya punya ini, merasa saya lebih segalanya, sehingga dipastikan pasti saya bisa, pasti saya berhasil. Padahal itu adalah maghrur, tertipu. Nah, dengan perasaan seperti itu, keangkuhan, kesombongan. Nah, itulah sehingga hasilnya Nabi yang berendah diri mendapatkan kemenangan, sementara Abu Jahal yang ponggah, yang angkuh, yang sombong mendapatkan kematian, kerugian, kehancuran karena keangkuhan dan kesombongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dilakukan oleh Abu Jahal. Maka di sini ada dua contoh dan sikap. Tinggal kita mau milih yang mana. Ngikut Nabi atau ngikut seperti Abu Jahal yang angkuh, yang sombong, karena mereka merasa mampu dengan apa yang dia miliki. Kalau kita ingin dapat kemenangan, berhasil seperti Nabi, maka harus tetap jaga hati, rendah diri, rendah hati, tidak boleh ada kesombongan. Kecuali Anda ingin bernasib seperti Abu Jahal yang angkuh, yang onggah, sehingga bernasib memilukan dia mati di dalam kondisi yang sangat buruk. Nah, ini yang kita bisa ambil kembali dari sejarah Perang Badar yang terjadi antara kaum